Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, dasar hukum bahwa boleh kita menghilangkan najis dengan air yang 8 macam yang kita jelaskan di atas, seperti air hujan, air embun, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang badui yang dia datang ke masjid, kemudian dia kencing di dinding masjid. Kemudian setelah dia kencing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabat, "Sabbu alaihi zunuban minal ma." Kamu tumpahkan yaitu ke tempat kencing orang tadi, yaitu satu ember air. Atas dasar inilah menunjukkan bahwa air yang suci yang dapat menyucikan, kalau kita siramkan dia ke najis, maka dapat menghilangkan najis. Dan yang kedua adalah bahwa air mutlak, air yang 8 macam tadi bisa mengangkatkan hadas. Hadas itu menurut para ulama, yaitu yang dimaksud dengan hadas itu dalam pengertian lughawi, dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian umum, hadas itu adalah baharu. Apa yang dimaksud dengan baharu? Sesuatu yang dapat berubah-ubah. Kalau kita istilahkan dalam ilmu tauhid, apa itu ilmu tauhid? Ada sesuatu yang baharu, ada sesuatu yang qadim. Qadim itu adalah yang kekal, tidak berubah. Adapun yang berubah-ubah itu adalah makhluk. Mana contohnya? Manusia adalah sebagai makhluknya Allah. Dari pertama dia kecil, kemudian dewasa, tua, mati. Itu adalah sesuatu perubahan, maka dikatakanlah baharu. Semua ciptaan Allah ini adalah baharu. Tidak boleh kita mengatakan kekal. Walaupun ada sebahagian orang yang ahli yaitu filsafat mengatakan, yaitu bahwa mengatakan makhluk manusia itu adalah kekal. Itu adalah pendapat yang keliru, bahwa manusia itu adalah makhluk yang baharu, makhluk yang berubah-ubah. Adapun yaitu hadas dalam pengertian syariat, dalam istilah fikih adalah itu sesuatu pekerjaan, sesuatu perkara yang kalau ada sesuatu itu pada diri seseorang, maka tidak sahlah dia melaksanakan ibadah sholat. Bahkan sebahagian ulama, kalau seandainya ada orang yang meyakini bahwa sebelum sholat dia sudah ada hadasnya, lantas dia tetap melaksanakan sholat, bukan cuma tidak sah sholatnya, bahkan perbuatan sholatnya itu adalah hukumnya haram. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang dimaksud dengan hadas menurut istilah syara. Bahwa kalau ada pada diri seseorang yaitu sesuatu hadas itu, maka tidak sah ibadah sholatnya, bahkan bisa jatuh kepada perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, hadas itu dibagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas pertengahan, dan yang ketiga adalah hadas besar. Tapi dalam kitab fikih yang lain, hadas itu cuma dibagi kepada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah seperti kalau seandainya orang berudu datang buang angin, itu namanya hadas kecil. Hadas kecil ini perintah yaitu untuk larangan untuk ibadah itu sedikit. Kalau seandainya ada orang yang berhadas kecil, walaupun dia tidak ada wudunya, tapi masih bisa membaca Al-Quran. Tapi megang mushaf Al-Quran tidak diperbolehkan. Baca Al-Quran boleh? Boleh. Kalau seandainya dia tidak pegang mushaf Al-Quran. Pemanya ada orang yang lagi berhadas kecil, dia membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Walaupun dia niat baca Al-Quran sementara dia berhadas kecil, maka tetap diperbolehkan dia membaca Al-Quran. Tapi kalau ada orang yang punya hadas pertengahan, ada orang yang mempunyai hadas besar, lantas ini adalah perbuatan larangan untuk melaksanakan suatu ibadah lebih besar dari bagi orang yang mempunyai hadas kecil. Kalau ada umpamanya ada orang yang junub, selain dia tidak boleh yaitu memegang mushaf Al-Quran, dan dia juga haram yaitu membaca Al-Quran kalau niatnya adalah niat baca Al-Quran. Maka oleh sebab itu, para ulama membaginya kepada dua, satu hadas besar, satu hadas kecil. Tapi ada yang baginya kepada tiga, ada hadas pertengahan. Kenapa? Karena ada yang masih ringan dia. Kalau seandainya dia punya hadas itu masih boleh dia puasa, tapi baca Quran dia tidak boleh. Dan juga megang mushaf dia tidak boleh, seperti orang junub. Kalau seandainya ada orang yang junub yaitu sebelum yaitu imsak melaksanakan puasa, lantas dia junub, setelah dia imsak mandi dan boleh dia melanjutkan puasanya, itu namanya hadas pertengahan. Tapi kalau hadas yang besar itu dia seperti umpamanya orang haid, orang wiladah, orang nipas. Kalau seandainya datang itu, dia bukan bahkan tidak boleh sholat dan juga tidak boleh melaksanakan puasa. Maka oleh sebab itu para ulama mengatakan, ada yang mengatakan pembagian hadas itu dibagi kepada tiga macam. Yang pertama adalah hadas kecil, dan yang kedua adalah hadas pertengahan, dan yang ketiga adalah hadas besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini saja dulu pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.